Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali sahabat Logic Institute dalam channel Dr. Analis. Pada learning session kali ini, kita akan belajar terkait aplikasi software Expert Choice versi 11. Saya telah mengupload beberapa video terkait dengan metodologi Analytical Hierarchy Process atau yang lazim disebut AHP. Nah, ini adalah salah satu video yang saya khususkan untuk bagaimana mengaplikasikan software Expert Choice pada salah satu case. Nah, tentu yang pertama teman-teman harus pastikan adalah telah memiliki data. Jadi saya anggap saja bahwa tahap konsep dan tahap pengumpulan data sudah dilakukan dan saya telah memiliki data, dan begitupun dengan teman-teman, sehingga nanti bisa dengan mudah untuk mempraktekkan. Ini adalah contoh case-nya. Jadi case yang kita angkat pada session ini adalah memilih pemimpin atau choosing a leader, memilih pemimpin. Ini ada ada kriteria, ini fokus, tujuan, ada kriteria dan alternatif. Jadi ini termasuk salah satu hierarki atau struktur hierarki yang sederhana atau simple, karena hanya terdiri dari 3 level dan pada setiap level hanya terdapat 3 variabel. Nah, ini case-nya, jadi teman-teman harus punya case terlebih dahulu dan kita anggap bahwa ini sudah selesai. Ini tahap konsep namanya. Kemudian tahap data. Di tahap data itu ada pengumpulan data. Nah, kemudian ada tentu penyusunan kuesioner terlebih dahulu. Kemudian mengumpulkan data dan mentabulasi data. Nah, saya menganggap bahwa data telah dikumpulkan dan telah ditabulasi. Nah, kita memiliki 3 orang pakar yang memberikan penilaian, judgment terhadap case kita. Pakar 1, pakar 2, dan pakar 3. Saya asumsikan pakar 1 bersumber dari decision maker, pengambil kebijakan. Pakar 2 adalah yang bersumber dari akademisi atau ahli karena faktor pendidikan, ahli peneliti utama dan profesor atau doktor. Kemudian pakar ketiga adalah orang yang bersumber dari praktisi. Jadi orang yang telah menekuni bidang tersebut dalam jangka waktu yang cukup relatif lama. Oke. Nah, setelah data siap, kita anggap datanya sudah siap, maka teman-teman sahabat Logic langsung pada software. Saya refresh dulu biar. Nah, double klik pada software ini, software Expert Choice ini. Kita double klik. Sambil kita menunggu. Jadi saya sampaikan bahwa aplikasi software Expert Choice versi 11 ini relatif mudah dan dapat mengakomodir jumlah pakar yang ada secara langsung dalam software. Jadi kita tidak perlu menyusun matriks atau menyusun tabulasi geometrik min-nya, jadi rata-rata geometriknya, sebagai salah satu syarat dalam analisis analisis AHP gitu ya. Kita masih menunggu launch dari ini sudah ada. Nah, ini adalah ruang kerja kita atau menu awal dari Expert Choice versi 11. Nah, tentu kita akan men-create model baru, new model, create new model. Jadi Bapak Ibu, sahabat Logic, langsung centang aja new model, kemudian OK. Nah, selanjutnya adalah memasukkan nama file yang kita buat ini. Jadi contoh misalnya ini adalah analisis pemimpin ya. Analisis memilih pemimpin.
Atau saya ganti nama aja menjadi latihan 1, misalnya, umpama itu ya, latihan 1. Ini nama file kita, jadi nama file tersebut itu dituliskan di awal. Nah, biasanya kalau software yang lain itu setelah kita melakukan save as atau save data gitu, save file. Gitu. Nah, selanjutnya adalah menginput tujuannya. Yang tadi adalah choosing atau memilih a leader, gitu ya, memilih pemimpin. Ini adalah goal kita. Ini adalah tujuan kita. Ini sudah tampil. Nah, teman-teman sisa menambahkan kriterianya. Nah, tentu kita harus melihat konsepnya, bagaimana konsep yang ada. Konsepnya itu adalah terdiri dari 3 level. Ada level kriteria, kemudian ada level level alternatif, dan ada level fokus. Nah, ini ada experience, education, dan its. Jadi ada pengalaman, ada pendidikan, dan usia, ya. Nah, ini kita tambahkan di sini insert still current node. Jadi ini saya ulang. Kita tambahkan di sini, ini diaktifkan, klik edit, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Nah, ya, teman-teman pilih insert child of current node, jadi membuat node yang pertama, ya. Oke, di sini kita tambahkan experience, jadi kriterianya kita masukkan, langsung kita ketik, dan langsung enter. Muncul yang kedua, langsung kita tambahkan education. Nah, jadi tidak perlu lagi kita input. Nah, teman-teman perlu perhatikan dengan baik bahwa ketika misalnya telah diketik dan tidak di enter, maka ini akan scroll up. Jadi dia akan menggulung ke atas. Jadi contoh ini saya contohkan. Ini saya tidak enter, tapi saya maka menjadi hilang, ya. Nah, ini jika kondisi seperti ini tidak perlu khawatir, teman-teman sisa insert lagi. Tapi jika misalnya ingin menambahkan di sini, ini bisa 2 pilihan. Insert sibling. Jadi kalau tadi child-nya, ini sibling-nya, ya. Nah, oke. Tambahkan education. Enter. Nah, jika misalnya ini kita lepas, nah dia sisa 2. Nah, ternyata kita masih memiliki 1 tadi. Yaitu kita memiliki age, itu usia. Nah, age ini kita tambahkan. Nah, kalau misalnya aktif di education, maka teman-teman menambahkan dengan insert sibling tadi. Tapi jika aktif di goals-nya, maka lakukan seperti insert child awal tadi. Nah, itu, ya. Don't panic. Jadi teman-teman sisa mengulang saja. Kita tambahkan it, kemudian kita enter. Nah, ini sudah kita sudah memiliki 3 kriteria dan 1 tujuan. Jadi tujuannya adalah memilih pemimpin berdasarkan kriteria pengalaman, pendidikan, dan usia. Oke. Tahap berikutnya adalah memasukkan atau menginput alternatifnya. Nah, alternatifnya adalah 3 orang. Ada Mr. X, Mr. Y, dan Miss N. Jadi kita tambahkan. Di sini ada A plus A, add alternatif itu. Nah, ini kita klik. Nah, kemudian kita tambahkan Mr. X, ya. Oke. Kemudian ini sudah masuk Mr. X-nya. Ini saya aktifkan di sini. Kemudian saya add alternatif kedua, itu Mr. Y. Oke, lagi. Kemudian saya tambahkan adalah Miss N. Nah, ya. Ini contoh saja, Bapak Ibu, contoh saja. Jadi kita buat sederhana supaya tidak membutuhkan durasi yang panjang. Nah, ini sudah selesai berarti struktur kita. Sisa melakukan input datanya. Nah, data yang tadi kita input. Data yang ini. Nah, ini akan kita input. Kemudian, kelebihan Expert Choice ini, dia memiliki fasilitas untuk menginput keseluruhan pendapat pakar, sehingga kita tidak perlu mentabulasi secara terpisah di Excel atau di software yang lain untuk memperoleh nilai geometriknya. Jadi teman-teman kalau sudah seperti ini, langsung klik Go untuk mengaktifkan participant table. Participant table, ini saya ulang ya, klik Go, participant table, kemudian di sini ada fasilitator. Nah, ini kita tambahkan, klik edit,
add and participants. Jadi kita tambahkan sejumlah partisipan. Misalnya saya tambahkan tadi ada 3 pakar. Jadi ada 3 pakar, jadi saya ketik 3, enter, ini ada muncul. Nah ini, saya ganti ini jadi, bisa nama, bisa apa saja ya. Bisa namanya, bisa, atau bisa juga, simbol. Pakar 2 dan pakar 3. Nah, oke, ada 3 pakar. Sekarang, kemudian saya close ini, kita close saja ini, kita close. Nah, ini kita cek apakah jumlah partisipan sudah masuk. Ini fasilitator kita. Ini bisa kita tidak isi nanti. Kemudian kombinasi ini adalah nilai dari agregasi ketiga pendapat pakar tadi. Kemudian pakar 1 ini, pakar 2 ini, pakar 3 ini. Nah, untuk mengisinya, teman-teman perlu perhatikan dengan baik. Nah, karena ini default-nya adalah fasilitator. Klik di sini, kemudian kita lihat datanya, kita hanya punya 3 data, fasilitator tidak termasuk. Pakar 1, pakar 2, dan pakar 3. Nah, di sini dicentang pakar 1-nya. Diaktifkan pakar 1, maka kita akan menginput nilai pakar 1. Nah, nilai pakar 1. Cara menginputnya ada 2. Yang pertama adalah pairwise numerical comparison. Jadi ada untuk angka gitu ya, jadi muncul angka-angka, seperti pada kuesioner yang video yang lain saya contohkan, seperti ini. Kemudian satu lagi itu adalah abjad. Jadi bisa kualitatif. Nah, di sini ada kuantitatif. Kalau secara numerik ini kuantitatif. Nah, ini kategorik. Nah, secara jadi kualitatif. Jadi munculnya kategorik. Misalnya sangat berbeda nyata gitu ya, ekstrim. Ini sama, ini sedikit, ini kuat, sangat kuat gitu ya. Nah, itu kanan dan kiri. Yang ke kanan itu berarti nilai yang di sebelah kiri, dan yang ke bawah adalah nilai sebelah kanan. Ini kan ada kiri, ada kanan gitu ya. Oke. Ini kita gunakan yang sama dengan yang nilai, sehingga kita mudah. Sorry. Ini. Belum. Nah, ini nilainya. Ini menu penilaiannya. Nah, kita lihat pengalaman dengan pendidikan. Nah, kita lihat pendapat pakar 1 ini ya. Ingat ya, pakar 1. Ini ada pendalaman pendidikan 5, kemudian kita input 5. Ya. Kita masukkan 5, berarti experience 5. Gitu ya. Ini masuk 5. Kemudian berikutnya kita pindahkan ke sini. Klik di age sini, di bawahnya. Experience dengan age. Jadi, pengalaman dengan usia. Ya, pengalaman dengan usia. Nah, pengalaman dengan usia kita klik. Kita lihat nilainya, pengalaman dengan usia. Experience dengan age itu ada 6 nilainya. Nah, berarti kita masuk lagi di software, kita klik sini, kita geser ke angka 6. Jika belum muncul angkanya, berarti teman-teman harus mengkliknya biar dia pas gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pendidikan dan usia, education dan age. Age-nya ini kita lihat nilainya itu adalah 7. Nah, berarti kita geser ke angka 7. Nah, 7 ya. 7. Oke, udah muncul. Nah, selanjutnya kita perhatikan nilai konsistensi rasionya. Kita record. Nah, itu konsistensi rasionya kita tunggu. Jika sudah memenuhi di bawah 0,1, maka kita record. Nah, berarti dia konsisten. Tapi jika misalnya di atas 0,1, maka kita adjust lagi kembali nilai-nilai tersebut agar konsisten. Ya. Di 0,0, kita klik OK saja. Nah, ini sudah muncul nilai pakar 1. Sekarang saya bisa masukkan pilihan-pilihannya. Jadi alternatif. Ini ada 2, 4. Nah, nilainya kita masukkan satu persatu karena ini perbandingan satu persatu. Jadi kita ketik dulu experience, jadi dari sisi pengalaman, gitu ya. Dari sisi pengalaman, nilai ini masih kosong, jadi perbandingan antara Mr. X dan Mr. Y dari sisi pengalaman, ya. Mr. Y dari sisi pengalaman itu 2, gitu ya. 2, kemudian 2 juga.
pengalaman terhadap Miss N, kemudian Miss Y dan Miss N. Itu juga itu 4 ya, berarti 2 2 4. Kita akan isikan. Kita isikan di sini 2 ke sini. 2 lagi, kemudian 4 ya. Nah, ini sudah. Ini kita record. Kita perhatikan nilai konsistensinya, sudah oke. Kemudian kita pindah ke education. Nah, education kita lihat nilainya. Education itu 2 2 1 1 ya. Kita percepat aja biar ini semakin apa? 2 2 1 1 2 2 1 1 ya. 2 1 1 ya. Kita cek. Oh, 2 2 1 ini sorry. 2 2 cek 221 gitu ya. Oke. Ini sudah, ini 0,05 berarti di bawah itu ya. Bawah 0,1. Kemudian dari sisi ini usia kita tambahkan. Ini dari sisi usia mana? Ini 132. 132 ya. 1 di sini tetap 3 ini, kemudian 2 ya. Nah, ini perhatikan nilainya itu 0,02. Oke, yes. Nah, ini berarti pendapat pakar 1 sudah selesai dan kita bisa lihat sebenarnya menurut beliau itu adalah pengalaman menentukan pemimpin. Nomor 2 adalah pendidikan, nomor 3 adalah usia ya. Konsistensi rasionya 0,3. Wah, ini tidak konsisten ini. Berarti kita perlu melakukan perubahan pada variabel. Oke, kita adjust dulu. Nanti kita jelaskan lagi bagaimana cara mengedit atau mengintroduce nilai-nilai yang tidak konsisten. Nah, selanjutnya kita ganti ke pakar 2. Kita akan menginput nilai pakar 2-nya. Ini nilai pakar 2-nya. Kemudian nah ini sudah, kita langsung aja 3:1 ini atau 3:1 kita lihat nilainya 1/2 7/9. 1/2 artinya dia berada di sebelah kanan. Cara menginputnya 1/2, kita sisa menariknya ke arah kanan, kemudian nilainya kecil 1/2 kemudian 7/9. 7-nya ada di sebelah kiri. 9. Kita lihat konsistensi rasionya, oke, tinggi. Cukup bagus. Kemudian kita sisa masukkan nilai pengalaman ya, pengalaman. Jadi lihat perbandingan antara pakar berdasarkan nilai pengalamannya. Kemudian 1/3 26. 1/3 26. Kita klik 1/3 berarti dia ke arah kanan 3. Kemudian 2 berarti ke arah kiri. Kemudian satu lagi 3. 6. Ini sudah. Kita lihat nilainya. Konsisten. Sudah ya. Tidak ada yang salah. Ini kita ulang. Ini nilainya 1/3 26. 1/3 gitu. Ini 3. Kemudian 2. Ini 6. Kita klik agar nilainya masuk. Oke, kita record. Ini udah muncul. Satu lagi. Berdasarkan usia itu 1/4. Ini 1. Kemudian sini 4. Satu lagi 1/4. Berarti sebelah kanan ya. Tarik ke kanan. 1/4. Kita lihat nilai konsistensinya. Sangat tidak konsisten. Nah, jika ini terjadi seperti tadi, ini kita introduce saja di sini. Kita langsung saja memberikan perubahan karena ini tidak konsisten. Berarti kemungkinan ini yang salah. Kita tarik ini menjadi ke bawah, nilainya kita turunkan. Kita lihat nilai konsistensinya. Ini kita tarik. Dia masih oke, ternyata benar. Nah, ini kita pindahkan aja ke sini.
ya. Nah, itu 0,05 berarti sudah konsisten. Jadi kita record. Nah, apa hal itu bisa dilakukan? Ya, tentu kita harus melakukan hukum transipiti. Hukum transipiti itu A lebih penting daripada B lebih penting daripada C, berarti automatically A lebih penting daripada C. Itu berarti konsisten gitu jawaban. Ini sudah kita lihat pendapatnya. Kalau tadi, oh ini sama, oh ini beda ternyata. Ini pendidikan menjadi nomor satu. Kalau tadi pakar satu ada pengalaman. Oke, menarik ini. Kita lihat. Kita masukkan yang input yang ketiga. Kita klik pakar ketiganya. Nah, ini kita record partisipannya. Jadi yang sudah kita kerjakan itu sudah tersimpan. Sisa kita menambahkan untuk pakar yang ketiga. Ini agak lumayan ini. Kemudian ini ada pakar 3, seperempat, 84. Berarti seperempat berarti sisa kita tarik ke arah kanan. Ke nilai 4. Itu seperempat. Kemudian ini kita pindahkan sini. Berapa nilainya? 84. 8 berarti sebelah kiri ya. Ingat. Kemudian satu lagi 4. Nah itu. Kita lihat konsistensinya. Oh, tidak konsisten. Sekali lagi bahwa ketidakkonsistenan itu cukup mengganggu. Jadi pilihannya adalah mengembalikan ke pakarnya atau menambah pakar atau bahkan teman-teman menjustifikasi terlebih dahulu yang hukum transipiti tadi. Ya. Oke, kita record. Ini sudah bagus. Ya. Kemudian ini sisa penilaian pakar. Kita masukkan nilainya. Kita lihat nilainya. Ini ada 117. Ya. Kita percepat. 1, kemudian 1 lagi. Kemudian 7. Jadi kita tarik dari sini 7. Kita klik. Kita lihat ini konsistensinya. Wah, tidak konsisten. Terlalu jauh bedanya, kemungkinan karena ini. Kita tarik sedikit sini 1, pilihannya, ya. Kita pindahkan sedikit ke 4, gitu. Nah, itu. Jadi konsistensi dan tidak konsistensi itu dapat kita lihat secara langsung, ya. Oke, ini saya contohkan lagi. Berarti nilai-nilai tadi yang kita miliki ini tidak rata, ada nilai yang tidak konsisten. Ini caranya adalah kita justifikasi dengan transipiti, hukum transipiti, sehingga nanti bisa kita memperoleh nilai yang konsisten. Pilihan berikutnya adalah tentu mengembalikan ke ahli. Tentu ini terkait dengan etika. Jadi saran saya mungkin adalah mengganti ahlinya, mengganti pendapat, sehingga kita peroleh pendapat baru. Ya. Nah, kendalanya adalah tentu membutuhkan. Nah, satu lagi, jika keduanya tidak bisa dilakukan, maka teman-teman melakukan masuk sebagai fasilitator. Nah, jadi teman-teman memberikan jawaban sebagai pengganti dari jawaban ahli tersebut, seperti yang saya lakukan tadi. Oke, kita lanjutkan. Kita sampai pada pilihan berdasarkan pendidikan. Nah, ini Mr. X dan Mr. Y. Berarti yang kedua ini. Pendidikan ini 1/4, 31, gitu ya. 1/4, 31. Ini 1/4 berarti ke arah kanan tempatnya. Kita klik sini. Kemudian 3 ke arah kiri. Nah, kita harus hati-hati ini konsisten tidak konsistennya. Nah, nilainya acak sekali ini. Ya, ini tidak konsisten. Jadi saya turun sebagai fasilitator untuk mengganti nilai itu ya. Nah, itu masih tidak konsisten. Jadi harus ke arah kanan ya, sepertinya. Ya. Oke. Sangat mudah untuk melihatnya. Kemudian ini yang usia. Pertama ini pakar ketiga sangat tidak konsisten. Jadi saran saya ganti penilaian pakarnya atau teman-teman masuk sebagai fasilitator. Oke, yang terakhir adalah 1/5/3. Ini sepertinya juga tidak konsisten. 1, ini menarik ini data contohnya karena sudah banyak yang tidak konsisten. 1/5/3, ya. Nah, ini sepertiga ini berarti ke arah kanan dan ini bisa menyebabkan signifikansi yang sangat berbeda tuh. Jadi udah bisa kebaca sebenarnya ya. Nah, ini kita balikin aja ke 1 biar konsisten. Masih 0,28, ini terlalu tinggi jaraknya. Ini harus kita naikkan salah satunya supaya mendekati dengan nilai 5 itu. Jadi konsistensi tidak konsisten. Oke, udah masuk 0,9 di bawah 0,1,09 ya. Nah, ini udah selesai. Nah, kita ingin tahu menurut beliau ini siapa gitu ya. Oh, ternyata pengalaman juga menjadi nomor 1, pendidikan menjadi nomor 2. Berarti kurang lebih sama dengan pendapat pakar 1. Nah,
kita peroleh nilai masing-masing dari pakar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memperoleh nilai agregasinya. Nah, sisa kita klik sini, pilihan kombinasi, kemudian kita yes. Maka penilaian kombinasinya tentu belum ada, ini masih kosong. Nah, cara untuk memperoleh nilai kombinasinya, kita masuk di Go, kemudian Participant Table lagi kembali, kemudian kita centang pakar-pakar yang sudah masuk tadi, kemudian kita kombinasikan individual. Nah, ini kita pilih ya. Jadi fasilitator tidak masuk karena saya tidak memberikan nilai, saya hanya menjudge saja tadi. Nah, jadi kalau fasilitator masuk berarti kita harus menambah satu lagi nilai pakar gitu ya sebagai fasilitator. Jadi, kombinasi, langsung klik kombinasi individual. Nah, ini ada pilihannya, just hierarki saja, kemudian data only atau keduanya gitu ya. Saya pilih ini saja hierarki ya, dalam hierarki gitu ya. Kalau sudah selesai nanti muncul nilai di sini. Muncul nilai ini sudah bisa kita close kalau sudah muncul nilainya. Kita masih menunggu proses. Nah, itu sudah muncul. Ini kita close, ini hilang sendiri. Nah, ini berarti hasil yang kita peroleh. Nah, bagaimana mengetahui hasilnya? Kita klik saja di sini. Nah, ini. Nah, ternyata bahwa untuk memilih pemimpin itu pengalaman menjadi nomor satu. Maka otomatis kalau teori ini kita gunakan, maka incumbent akan terpilih. Kemudian nomor dua adalah pendidikan, tentu ini penting. Kemudian ketiga adalah usia. Jadi faktor usia ternyata tidak terlalu penting gitu ya. Tidak terlalu prioritas. Nah, kita bikin lagi. Kemudian kedua, berikutnya adalah bagaimana mengetahui. Sebenarnya secara langsung kita bisa lihat bahwa ternyata Mr. Y itu menjadi pilihan utama. Jadi dengan 3 kriteria ya, tentu banyak kriteria. Mr. X menjadi pilihan kedua, Miss N itu menjadi pilihan ketiga. Nah, bagaimana memperolehnya? Kita masuk di sintesa, kemudian kita respect to goal, jadi kita ke hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, teman-teman, ini hasilnya, kita sudah dapat hasilnya. Cukup menarik. Nah, kita sortir by priority, ternyata Mr. Y itu 0,445, artinya 44,50%, ini 40,2%. Ini skala prioritas. Perhatikan nilai konsistensinya 0,02. Kemudian kita balik lagi, ini kita close. Kita lihat tadi nilai konsistensi dari ini ada 0,2 juga, berarti cukup baik. Ya, jadi kombinasi nilai konsistensi sebenarnya ya. Jadi tidak perlu sampai nilai konsistensi per pakar, kecuali memang kita butuhkan pendapat itu. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian, sahabat Logic Institute. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua. Selamat belajar dan sampai jumpa.